Oke, halo semuanya, ketemu lagi ya di episode kali ini tentang training. Ya, indoor training ini akan saya mungkin ya lanjut ya, karena banyak jenis-jenis training yang mungkin saya bisa share. Dan mungkin ya kalau misalnya Anda mau melakukan sendiri di rumah, Anda punya trainer, ya syukuran karena saya benar-benar menikmati dan merasakan manfaatnya begitu. Ya, jadi tidak ada latihan yang Anda lakukan itu sia-sia. Pasti yang membuahkan hasil, ya. Nah, kali ini latihan ini adalah latihan yang sebetulnya sangat spesifik ya. Kenapa kok saya bilang spesifik? Karena benar-benar saya membutuhkan. Karena terakhir ini saya memakai chain ring depan tuh 46 loh, kecil. Sehingga saya butuh high RPM ya. Bayangkan depan 46 berarti belakang itu kan karena 11 speed ya, paling kecil 11 ya, 46 11 itu kalau di RPM 100 aja ya bisa 40 up sih, cuman RPM 100. Ya. Nah, seberapa lama saya bisa menahan RPM 100 untuk misalnya saya berpeleton. Kalau peletonnya itu ternyata speednya di atas 40 kph, nah saya akan kesulitan kalau misalnya saya nggak bisa mencapai 95 minimal, ya kan? Nah, disitulah tujuan saya, yaitu untuk melatih agar saya ini membiasakan kaki saya ini berada di putaran yang optimal, yaitu di atas 85 konstan terus menerus begitu loh. Selama saya memakai 4630 ini, karena saya merasa bahwa 4630 ini banyak-banyak memberi saya manfaatnya. Seperti Anda lihat sendiri itu di video-video saya dan menanjak gitu, kok saya bisa menanjak dengan enak gitu loh ya, dengan kayak lancar begitu ya. Video saya di Ijen.com lancar, saya merasa enggak perlu bantuan dan saya enggak perlu nuntun. Terus di leduk itu juga saya merasa aduh enak sekali. Cuman ya karena di flatnya itu kesulitan ya, kalau misalnya kita ingin ngeprank sedikit gitu agak susah. Tapi akhirnya dengan latihan ini tadi pagi ketika saya bertemu dengan teman seklub dan saya mampu ya mengikuti, walaupun speed 50 sempat high speednya tadi pagi itu di kecepatan 50, saya kaget ternyata bisa. Nah, saya merasa bahwa saya bisa ini karena apa? Ya karena latihan 2 hari yang lalu ini yang saya sudah set. Nah, latihan ini sebetulnya juga karena nasihat dari Ijen.com juara Men 60 Up ya, yaitu Pak Sutanto Tanojo itu ya, dia sudah juara KOM 3 kali, yaitu Promocom, Dolocom, dan Ijen.com, yang menasehati latihanlah 100 RPM senantiasa begitu. Ya, kalau misalnya Anda menangkap secara harafiah 100, ya itu relatif sih ya, 100 itu plus minus 5 pun nggak masalah kok, 95 sampai 105. Tapi 2 hari yang lalu saya memberanikan diri untuk berlatih di atas 100 ya. Lagi pula saya pernah membaca sebuah artikel di, kalau nggak salah, Cycling Weekly, itu bahasa Inggris ya, online, yang memang ada manfaatnya kalau misalnya Anda berlatih di
RPM di atas 100 ya. Dia sih sesekali, tapi saya rasa lebih baik senantiasa daripada sesekali. Nanti latihan ini akan saya bikin rutin ya, dengan lama-lama ya gearnya lebih berat gitu ya. Nah kali ini setup pertama saya yaitu di trainer itu dengan gradient 1% ya, 1% itu ya seperti Anda nanjak 1% gitu ya. Oke, seperti Anda lihat di menit pertama saya memulai dulu dengan jadi saya bagi 5 menit ya, saya latihan 30 menit ya, jadi kalau dibagi 5 itu berarti 6 set. 6 set. Jadi di setiap set itu saya bagi 2 menit untuk 85 RPM. Itu sebagai recovery-nya dulu ya, atau persiapan untuk supaya kaki saya ini lancar. Terus ditambah 1 menit di 95 RPM. Nah, kan sudah mulai enak kakinya putarannya, jadi saya naik ke 95. Kemudian 1 menit, yaitu menit ketiga, 3 ke 4 maksudnya, 100 RPM. Jadi 105 lah, 105 RPM. Kemudian di menit terakhir, yaitu menit 4 ke 5, saya maksimalkan putaran kaki saya sehingga mencapai sekitar 130 RPM. Sebenarnya bisa lebih, cuman mungkin di trainer saya ini RPM-nya karena built-in ya. Jadi dia itu sinkron dengan watt-nya sehingga terpotong-potong begitu loh ya RPM-nya. Kalau saya misalnya pakai sensor RPM yang saya pasang di crank misalnya, mungkin bisa lebih stabil ya. Nanti saya akan coba minggu depan dengan memakai sensor yang tidak dari trainernya, yang sensor Garmin, sensor RPM-nya Garmin itu, atau sensornya Magene apa itu. Saya akan tancapkan di cranksetnya itu, sehingga kalau itu bisa stabil walaupun sampai 160 RPM pun. Karena saya pernah 165 RPM itu. Waktu dulu gila-gilanya saya latihan trainer indoor ya. Walaupun yang dengan ban yang nancep itu ya, ban belakangnya nancep itu. Ini kan sekarang kan pasti lebih canggih yang saya pakai Elite Suito ini, karena yang saya pakai ini kan ada listriknya, ada power meternya dan sebagainya. Oke, anyway, beginilah latihan-latihan yang saya lakukan selama 6 set ya. Di set pertama sudah kita lewati dan memasuki ini set ke 2 ya, memasuki set kedua ini. Heart rate saya hiraukan, biarkan aja karena heart rate-nya bisa naik, tapi kan saya ada recovery time ya. Kalau sudah 1 set, setiap akhir set itu saya balik lagi recovery di 85 RPM. Ya, dengan harapan bahwa 85 RPM itu nantinya akan membuat saya lebih bisa menurunkan heart rate. Ya, lebih bisa menurunkan heart rate. Oke. Ya, performance condition saya juga not bad ya, semuanya. Nah, itu Anda bisa lihat bahwa cadence saya terekam 133, tapi tidak stabil. Jadi naik turun, lihat itu ya di Garmin saya. Tapi ya biarin. Wattnya ini masih 190 watt ya, ini masih belum stabil karena
Ini set kedua. Biasanya kalau Anda stabil itu di pertengahan latihan ya, ketika semua badannya sudah adaptasi, sudah enak, duduknya juga sudah enak ya, dan Anda mancalnya ya juga sudah enak begitu ya. Di sepeda saya juga tidak lupa saya mengganti sadel saya yang dari kulit itu menjadi sadel yang ya sadelnya road bike ya, karena saya tidak merasa bahwa sadel kulit itu memberi kenyamanan terutama di high RPM ya. Saya butuh yang sadel yang moncongnya itu lebih tipis ya, lebih kurus, lebih tipis, sehingga saya bisa lancar paha saya itu ya, naik turun ya itu. Oke, kita melewati menit ke 11. Nah, ini kembali lagi ke putaran masih 85 RPM ya sebagai recovery selama 2 menit kan. Nah, bisa dilihat bahwa saya sudah cool down, artinya heart rate saya sudah kembali ke 133 BPM. Cool down terus. Nanti begitu masuk di menit 2 ke 3, nah saya naikkan RPM-nya menjadi 95. Ya ini sudah siap-siap ini. Kaki saya sudah mau siap-siap ke 95 RPM. Ya, lihat. 1, 2, 3. Oke, naik ke 95 RPM. Ya, bagaimana rasanya? Ya mungkin set pertama waktu Anda baru naik sepeda, kaki Anda agak kaku. Ini memasuki set ketiga, jadi kaki saya sudah mulai lancar, bahkan power saya sudah mulai naik sudah. Oke, latihan ini itu jangan dilihat powernya dulu, karena kalau misalnya Anda yang baru latihan pertama kali terus ngejar power, nanti Anda akan gagal ya, karena Anda akan lunglai, merasa kecapean dan nanti akan trauma. Apakah latihan seperti ini cocok enggak ya untuk berikutnya lagi gitu loh. Nah, jadi makanya saya powernya juga moderat aja, bahkan lebih ke easy. Ya, yang saya target itu kan RPM kakinya, ya, bukan wattnya begitu. Nanti kalau misalnya mau latihan power ada sendiri. Jadi yang seperti yang video yang pernah saya buat itu sustain power ya, di 300 watt. 250 watt ditahan. Nah, itu lain lagi. Itu untuk power gitu. Ya. Dua-duanya ini sebetulnya penting. High RPM dan power. Bayangkan kalau misalnya Anda gunakan kombinasi ini untuk nanjak. Wah. Luar biasa. Sangat amat luar biasa ya. Nah, saya istilahnya apa? Ya saya ingin latihan seperti itu begitu. Saya tidak mau istilahnya, jangan malas-malasan lah ya dalam berlatih ini. Anda harus memotivasi diri sendiri untuk berlatih ya. Saya tidak merasa latihan ini memberikan saya dampak negatif ya. Saya sehat ya, badan saya juga tidak nambah berat badan, masih konstan. Nah, ini langsung di 100 menit ke 4 ke 5 ya, 120 RPM. Ya seperti Anda lihat. Kaki saya sudah mulai enak, ya wattnya juga pun naik. Artinya memang naik seiring dengan saya menahan di 120 RPM itu, 128. Tapi di sini kita tidak latihan spesifik untuk heart rate rendah, enggak. Saya biarin heart rate-nya tinggi. Saya tahu heart rate saya setinggi apapun enggak akan jebol sampai 180 kok, belum. Enggak masalah, itu max heart rate masih 153. Nah,
toh cooling down ya toh, maksimum cuma 150. Tadinya maksimum 153, sekarang tuh sudah turun 150. Set ketiga ternyata saya naik, powernya saya naikkan. Jadi resistensinya saya, bukan resistensi tapi gearnya saya beratin 1. Ya nanti Anda bisa lihat sendiri powernya naik ke 200 ketika di 120 rpm itu nanti. Nah, masuk ke set keempat. 4 itu artinya menit ke-15 ke menit 20. Ya, menit ke-15 ke menit 20 ini di 2 menit pertama, yaitu menit 15 sampai menit 17, saya biarkan saya berada di zona, maksudnya cooling down atau recovery untuk menurunkan heart rate saya. Nah, heart rate saya turun ke 140, nanti mungkin turun ke 100, nah 139, ya menjadi hijau lagi grafiknya. Ya sambil saya masih punya 30 detik untuk cooling down lagi di 85 rpm. Nah turun lagi 138. Jadi memberikan saya cukup waktu untuk saya recovery sebelum saya genjot lagi naik 95 rpm sebentar lagi di 15 detik. Menit ke-17 nanti Anda akan lihat di set keempat menit ke-17, yaitu menit untuk 95 rpm. Oke, naik 95 rpm. Yes. Di tengah-tengah ini saya merasa fit sekali, ya, fit sekali. Jadi di set keempat ini badan saya dan kaki saya sudah mulai fit, ya. Bahkan belum waktunya 100 rpm saya sudah mau menyentuh 100. Nanti di menit ke-18 ke-19 ini. 18 ke-19 baru 100. Tapi sekarang ini saya sudah enak, ya. Sudah 95 rpm, 97, ya. Oke. Nah, benar. Yang saya rasakan manfaatnya yaitu kaki saya ini sudah mulai enak. Putaran kakinya itu enak sekali. Dan karena putaran kaki saya enak dan heart rate saya sudah terlatih, ya, misalnya walaupun baru sekali, ya. Tapi saya langsung merasakan manfaatnya karena apa? Setelah kemarin latihan tadi pagi saya gunakan, saya praktekkan dan saya merasakan langsung manfaatnya. Nah, saya senang sekali. Ya tentunya saya senang sekali, ya, kalau misalnya Anda berlatih terus kemudian ada manfaatnya dan itu menghasilkan suatu hasil, ya, Anda menikmati hasilnya apa? Dengan putaran yang tinggi. Saya menggunakan banyak slow twitch muscle sehingga saya nggak sampai menggunakan muscle yang gede, yang fast twitch itu, sehingga saya nggak merasa cenut-cenut, asam laktatnya nggak ada. Dan kagetnya juga heart rate saya juga tidak tinggi-tinggi amat begitu loh, average heart rate-nya itu. Tadi pagi, hasil tadi pagi. Nah ini sudah 100 rpm, ya. Menit 19 ke 20. Ini maksimum, bukan maksimum, ini sebetulnya belum maksimum saya. Maksimum saya sudah, maksudnya bisa di atas 130. Tapi saya harus coba pakai yang eksternal cadence sensor, bukan yang built-in. Nah, ya kan sudah saya beratin sehingga wattnya sudah ke 200. Berarti saya nahan 220 watt selama 1 menit loh. Heart rate-nya langsung merah. Merah-merah pun masih oke lah, ya. Dan kalau misalnya saya berlatih seperti ini senantiasa, wow, bukankah sangat membuahkan, ya? Saya tambah kuat.
Betul kan? Ya. Jadi enggak muluk-muluk. Loh, 160 BPM heart rate saya. Ini resting karena sudah masuk genap 2 menit resting di cadence 85. Saya tunggu heart rate-nya dalam 2 menit ini turun berapa ya, 160 maksimum ya tadi ya. Ayo kita tunggu recovery 85 cadence berapa sih saya bisa dalam 2 menit ini saya heart rate-nya turun ini ya. Nah, sudah mulai turun dalam 40 detik turun 5 BPM, lumayan lah ya. Turun lagi ya, turun lagi dalam 1 menit saya bisa turun hampir 10 BPM loh, belum satu ya. Nah itu dalam 2 menit saya bisa turun 15 BPM. 15 BPM. Lumayan. Bahkan 20 BPM ini. Ini turun terus ini. Kalau misalnya bisa turun 140. Nah, perhatikan. Oh, enggak bisa. Nah, ya 17 BPM, lumayan ya. Nanti di latihan saya selanjutnya ya pasti latihan yang sama ini akan saya lahap dengan lebih kuat, dengan arti dalam arti BPM saya pasti 5 BPM lebih rendah. Ya, makanya saya seneng. Jadi latihan ini bisa dikatakan bahwa walaupun latihan ini tidak saya set sampai ngos-ngosan kayak gimana begitu, ya saya tetap ngos-ngosan tapi ya moderat lah. Bagi saya ini masih latihannya itu oke. Tapi kalau misalnya Anda lakukan rutin, senantiasa, ya itu seneng lah ya, membuahkan hasil. Ya siapa yang gak seneng? Saya heart rate-nya lebih kuat, ya, powernya bertambah tanpa saya harus keluar asam laktiknya dengan cepat, ya begitu, ya. Ini 95 RPM sudah memasuki nanti 24 ke 25 itu juga saya genjot lagi di 120 RPM. Oke. Tadinya saya sempat mikir bahwa waduh kalau 4630 saya akan kepayahan, ternyata tidak. Dengan latihan ini saya membiasakan, ternyata cukup, saya tidak perlu ganti ke 4831 ya, cukup ya. Jadi untuk 4630 1134 itu untuk segala medan akan saya pakai ya. Nah, kira-kira latihan ini sebetulnya cocok untuk siapa ya? Siapa saja yang Anda misalnya melihat video ini dan kemudian mau mencontoh, mengcopy, silakan, karena saya sudah beri setting menunya, yaitu 5 menit setiap set, 2 menit di 85 RPM, 1 menit di 95 RPM, 1 menit di 100 RPM, dan 1 menit di maksimum RPM yang Anda bisa capai. Tahan sampai menit ke-5, kemudian diulangi balik lagi, recovery 8 ini ya, 127. Nah, di set ini di set keempat, kelima sudahan ya, karena ini 25 menit sebentar lagi di set ke-6. Saya sudah mulai easy sudahan. Wattnya sudah mencapai hampir 250 watt. Nah, heart rate-nya 163. Nggak apa-apa, sebentar lagi selesai. Naik 4 BPM kan tadi di set ke-4, maksimum heart rate-nya 160.
Di set kelima maksimum heart rate-nya hanya nambah 4 BPM saja. Coba kita lihat nanti 2 menit saya recovery ini bisa turun berapa BPM. Biasanya sih turunnya tidak serendah 17 BPM tadi seperti tadi, mungkinnya 15 ya. Terus kemudian Anda gasak, mungkin prediksi saya nanti heart rate saya bisa 168 BPM maksimum. Coba aja. Nah, setelah hampir 45 detik saya sudah turun 8 BPM sudah. Kita lihat nanti di menit ke-27 heart rate saya di berapa BPM. Ya, ini 1 menit udah turun 13 BPM. 1 menit 14 BPM, ayo turun terus. Ya, turun terus 16 BPM. Turunnya lebih banyak daripada, karena saya lebih kuat ini. Ya, jadi tubuh Anda ini sudah mengkondisikan. Ya, saya sebenarnya bisa meneruskan di set ke-7 dan ke-8. Ya, tapi berhubung saya membuat video dan videonya saya tidak perlu lama-lama, 30 menit aja sudah cukup ya. Tapi nanti berikutnya akan saya coba lagi latihan sendirilah, nggak usah di video karena menunya sudah sama. Tapi saya akan coba 1 jam. 1 jam berarti berapa? 12 set, 6 set kali 2. Wow, 141 BPM berarti 23 BPM. Berarti saya lebih kuat di set terakhir ini ya. Syukuran ya. Nah itu 142 loh, maksimum 164 kan berarti 22 BPM. Tadi hanya 16 BPM turunnya, sekarang turunnya 22 BPM. Makanya ini sekarang saya sudah 90 cadence ya, berarti menit ketiga keempat ya, 3 ke 4. 3 ke 4. Menit 2 ke 3 maksudnya. Di 95 hampir setelah ini 100 RPM, kembali ke 100 RPM. Oke, lihat. 100 RPM. 100 RPM tapi heart rate saya masih kuat di 144 BPM. Masih kuat. 145 BPM. Masih kuat. Padahal saya tinggal kurang dari 2 menit lagi. Ya. Ayo kita lihat di detik-detik terakhir bagaimana. Ya. Saya harap semuanya ini lancar ya. Ya, sebentar lagi saya masih ada tabungan 12 BPM sebelum saya gasak di 1 menit terakhir untuk maksimum RPM. Lihat. 1, 2, 3. Oke. Yes. Yuk maksimum 100, mencapai 120 RPM. Yes. Wattnya sudah naik 200. Terus naik terus. Akhirnya 157, wattnya juga sudah naik, cadence-nya juga sudah naik, sudah konstan 125 cadence RPM, 131, 120 sampai getar-getar semua, 130, ayo tahan 30 detik lagi gimana, 161, 162 BPM, ayo 20 detik lagi, akankah saya naik heart rate-nya di atas 164? Kayaknya iya, tapi 165 rekor ya, maksudnya pecah sudahan, maksudnya tinggi 166 ya, tapi nggak masalah, sudah selesai 167. Begitulah latihan saya, kalau misalnya bisa dilihat hasilnya ya.
Saya sungguh puas, sungguh sangat puas dengan latihan jenis ini. Sampai ketemu di video latihan saya, mungkin dengan menu yang lain yang akan datang. Ya, terima kasih.